Halo semuanya, aku A. Aku Aurel. Aku Rama, jumpa lagi sama kita. Kami dari kelompok 2. Jangan lupa subscribe ya. Turn on the bell and like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ekonomi manajerial ingin mengobservasi limbah kopi yang berada di Walahar. ikuti kami terus. Di Jalan Bendungan Walahar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terdapat sebuah UMKM kecil yang menjual beraneka macam kopi serta hidangan makanan lainnya. Kebetulan, kelompok kami ingin mengobservasi wawancara pada UMKM tersebut. Langsung saja ikuti kami, happy it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Aurel dan itu rekan saya Ara dan Rama. Kami dari mahasiswa manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kami ingin izin untuk observasi di UMKM ini. Kebetulan UMKM ini sangat cocok untuk dijadikan tempat observasi. Apakah kami semua boleh observasi di tempat ini, Pak? Boleh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diizinkan untuk observasi di tempat ini, Pak. Langsung aja saya bertanya ya, Pak. Yang pertama, usaha dagangan UMKM ini berdiri sejak kapan? Kalau saya tahu. Juli 2016. Di 2016 itu mulai berdiri. Iya. Kendala apa saja dalam menjalankan dagangan usaha UMKM ini? Kendala mulai dari kemarin pandemi sama mungkin musim hujan sih, sama kalau di sini operasional kendalanya mungkin bahan baku juga, karena kita bahan bakunya lumayan ada yang online, jadi kadang waktunya nggak tepat waktu datangnya. Itu salah satu kendala juga sih. Lalu upaya apa yang Bapak lakukan demi mengatasi kendala ini? Mungkin dari kendala kayak tadi musim hujan itu kan kita biasa buka lebih awal, atau enggak kita kedepannya mau ininya ditanopi atau ditutup kayak bikin tenda atau apa gitu supaya buat kenyamanan konsumen. Kalau bahan baku kita kendalanya stoknya ada membatas minimal sama maksimal, jadi supaya nggak overload apa kekurangan. Kalau boleh saya tahu, berapa modal awal mendirikan usaha UMKM ini? Kalau awal 2016 itu 15 juta yang ke 20, dan kemarin setahun yang lalu pindah ke sini hampir 70-an, 70 juta. Kalau boleh saya tahu, berapa keuntungan pendapatan yang Bapak peroleh dari usaha UMKM? Omset per bulan Ya. kalau per bulan antara 8 sampai 15. And next dilanjut oleh rekan kami, Ara Nopita. Kita kalau boleh tahu, apakah usaha ini didirikan sesuai dengan minat Bapak atau karena ada hal lain? Ini dulu awalnya karena kepepet juga usaha yang dulu dan untuk terus cari yang lain, ternyata ini sesuai yang aku saja juga, jadi dilanjut aja, dan sekarang alhamdulillah udah mulai ada kemajuan. Bagaimana strategi pada strategi pemasarannya? Oh, kita mungkin lebih ke branding sih, kayak update di IG atau media sosial yang lain, terus ngadain kayak kita tiap Jumat ada Business Friday supaya promo-promo gitu. Terus ada dulu pernah ada bikin minuman botol, terus banyak kan
teman juga, ada yang bawa teman, nanti bawa teman lagi, bawa teman gitu juga sih. Target dalam usaha UMKM ke depannya apa ada target? Target kita buat 2 tahun ke depan punya cabang, cuman kita segmennya take away sama bikin segmen yang sobar kayak jual manual jual, dan buat kedepannya kita pengen isi kopinya yang lebih bagus lagi, sama roasting mungkin buat menyangrai kopi supaya kantongnya lebih murah lagi. Kalau awal mendirikan usaha, awalnya mulai sendiri atau Dulu ya, cuma ada yang teman juga gabung buat kita kerjasama, tapi dalam bentuk tenaga ya, karena dari itu mengakibatkan ada dua teman saya yang sekarang sudah punya masa dua masing-masing pada bisa. selama mendirikan usaha ini apa resiko yang kita ada? Resiko banyak sih. Maksudnya awal-awal itu nggak banyak konsumen beli kopi ya, itu konsumennya banyak yang tahu kopi apa, itu kerugiannya lumayan, apalagi musim hujan itu yang nanti cuma 1-2 gelas itu lumayan kerugian buat kita, sama bahan baku juga ada yang loss, misalkan ada yang kasih ada apa itu kemudian kalau dulu awal banyak sih. And next dilanjut oleh rekan kami Rama Pratama. Jelaskan sejarah usaha atau portofolionya. Sejarah usaha dimulai bulan Juli 2016 di depan Ikan Barokah, kemudian 2017 pindah ke Walahar, 2021 pindah ke Walahar, cuma deket. Untuk perjalanan bisnisnya, Perjalanan bisnisnya dulu awal 2016 cuma 2 meja dengan alat manual brew, jualan kopi, terus pindah ke tempat yang lebih layak 2017 awal di Walahar. Di situ belum terlalu banyak kedai kopi yang menjual kopi dengan metode manual brew, jadi si konsumen belum tahu semuanya. Terus berinya waktu, makin banyak kedai kopi, makin banyak yang tahu, memutuskan pindah tempat lagi yang lebih besar dan lebih luas. oke. Cara pelaku usaha untuk memproduksi barang atau proses pelayanan kegiatan usahanya, menggunakan karyawan, proses secara manual atau sudah menggunakan mesin. Untuk beberapa alat, untuk prosesnya itu untuk proses produksi masih banyakkan manual karena kita nggak memakai mesin espresso, jadi kita hampir 90% pakai manual. Untuk manajerial pemasarannya seperti apa? Apakah masih seperti biasa atau ada cara yang sudah dikembangkan online? Untuk online manajerial buat itu udah ada yang online, tapi sekarang mungkin lebih vakum karena beberapa hal. Oke. Untuk manajerial keuangan, modal yang digunakan, sampai mana kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan? Apakah tidak pernah dicatat? Ada pencatatan sederhana atau sudah komputerisasi? Buat pendataan buat modal itu awalnya enggak, cuma manual. Sampai sekarang pun masih manual, cuman memakai aplikasi dan belum terkomputerisasi. Baik, bagi manajerial penentuan harga produk, jumlah penjualan per hari. Untuk menjual
penjualan produk itu biasanya kita hitung dulu harganya berapa, bahan baku, terus semua biaya operasional, baru kita lempar harga jualnya berapa. Terus buat per hari minimal itu sekarang 30 cup lah minimal. Oke, dan terakhir, manajerial dalam menghadapi kondisi pandemi COVID selama ini, keputusan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha? Biasanya kita prokes lebih ketat, kemudian pakai masker, terus lebih awal dan untuk lebih awal juga karena kita nurutin himbauan buat pandemi pemerintah. Udah. Oke, siap. Segitu saja yang ingin kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu saja yang bisa kami sampaikan pada kelompok 2 ekonomi manajerial ini. Maaf apabila ada kesalahan, baik kata atau dari apapun itu. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is true 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날 부추기지만 아직은 무거운 구두에 뒷굽 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤의 끝 손을 내밀어줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게끔 복잡하기만 한 하루에 매 시간 머리를 굴리지만 난 hey, 지금에서야 깨달은 건데 결국 다 버려지고 너만 남아 yeah. 지난 봄에는 널 우연히 봤고 더 이상은 우연이 아니었으면 해 스치기만 했던 너의 손을 잡고 어떤 길이라도 같이 걸었으면 해 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is true Belajar observasi ekonomi manajerial UMKM kedai kopi di Lingga Coffee, Walahar, Karawang. Kelompok 2 terdiri dari 3 orang, yaitu Nur Aurelia Marta, Aranopita, dan Muhammad Rama. Profil usaha UMKM, nama usaha Lingga Coffee, nama pemilik usaha Herno Herdianto, alamat Jalan Bendungan Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371. Bidang usaha kedai minuman kopi dan tahun berdiri mulai tahun 2016 bulan Juli. Perjalanan bisnis UMKM Lingga Kopi. Perjalanan bisnis UMKM kedai kopi Lingga Kopi ini pada tahun 2016 awal usaha, lalu 2017 pindah ke kedai Walahar, dan 2018 memperbesar kedai di depan SMK Tekmako yang sekarang. Perjalanan bisnis dari Lingga Kopi ini dimulai sejak 6 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016, yang dimulai di Kosambi, Karawang, kemudian berpindah tempat di Walahar hingga saat ini. Hasil observasi UMKM Lingga Kopi, UMKM kedai kopi Lingga Kopi ini merupakan UMKM yang terletak di Jalan Bendungan Walahar, Karawang, Jawa Barat.
Di atas kepemilikan Bapak Heono Hedianto ini yang berdiri sejak 2016 selama 6 tahun silam, meraih puncaknya di kalangan masyarakat dengan kedai kopi yang sangat variabel. Hasil observasi, kedai kopi Lingga Coffee merupakan UMKM yang terletak di Walahar, Karawang yang menjual berbagai produk berbahan dasar kopi seperti americano, tubruk, espresso, cafe latte, SRG atau disebut es kopi susu Riang Gembira, vanilla latte, kopi susu vanilla, Vietnam, cappuccino, hazelnut latte, mocha caramel, corn caramel, dan juga menyediakan dessert Lingga Food seperti kentang goreng, potato with cheese, sosis goreng, somai goreng, roti bakar, dan masih banyak menu lainnya. Hasil observasi, kendala seperti kemarin pandemi yang membuat sepi kedai dan juga dari bahan baku karena beli bahan baku melalui online sehingga membuat tidak tepat waktu. Modal awal pada bulan Juli tahun 2016 memulai modal awal dari 15 juta sampai 20 juta, lalu ke kedai kopi Lingga Coffee pindah ke Walahar dan memakai modal hingga 70 juta. Keuntungan yang diperoleh dari kedai kopi Lingga Coffee ini dari 8 juta hingga 15 juta keuntungan yang didapat. Hasil observasi, strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada kedai kopi Lingga Coffee ini menggunakan strategi dengan mempromosikan produknya ke media sosial seperti Instagram dan memberikan promo-promo menarik kepada pelanggan konsumen serta memperbanyak relasi. Lalu modal awal. Pada bulan Juli tahun 2016 memulai modal awal dari 15 juta sampai 20 juta. Lalu kedai kopi Lingga Coffee pindah ke Walahar dan memakan modal hingga 70 juta. Lalu target usaha. Target usaha pada UMKM Lingga Coffee ini membuka cabang pada 2 tahun ke depan dan membuat soft bar serta membuat packaging kopi sebagus mungkin dan menarik. Segitu saja hasil observasi dan presentasi pada UMKM Lingga Coffee dari kelompok 2 Ekonomi Manajerial. Terima kasih.